Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 9 Januari 2025, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4 ayat 19 sampai dengan bab 5 ayat 4. Saudara-saudaraku terkasih, kita harus mengasihi Allah, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Dan inilah perintah yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 4, ayat 14 sampai dengan 22a. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu Ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, kita harus mengasihi Allah, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi Allah berarti juga mengasihi saudaranya. Bila tidak, kita adalah pendusta. Dalam bacaan Injil, kitab Nabi Yesaya dibaca penuh kuasa. Sabda yang dibaca penuh keyakinan akan memiliki daya yang mengubah sekitarnya, bahkan memberi sukacita bagi orang yang rendah hati dan menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Yesus diutus untuk membebaskan orang-orang miskin, tawanan, orang yang tertindas, dan orang yang terbelenggu, serta tahun rahmat Tuhan yang akan datang. Cinta akan sesama selalu menyertainya.
orang merasa aman dan terbebaskan dari segala penyakit dan masalah. Milikilah kasih yang sama seperti Yesus telah mengasihi kita lebih dahulu. Bila kita tidak mengasihi sesama seperti Yesus, kita adalah orang durhaka. Pengalaman bersama Yesus harus menjadi dasar kasih kita kepada sesama. Bula Paus Fransiskus, Spes non confundit. Saya mohon dengan sepenuh hati agar harapan diberikan kepada miliaran orang miskin yang seringkali kekurangan kebutuhan pokok dalam hidup. Di hadapan gelombang pemiskinan baru yang terus-menerus terjadi, kita dapat dengan mudah menjadi terbiasa dan pasrah. Namun kita tidak boleh menutup mata terhadap situasi dramatis yang kini kita temui di sekitar kita, tidak hanya di belahan dunia tertentu. Setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang miskin atau dimiskinkan. Bisa jadi mereka adalah tetangga sebelah kita. Seringkali mereka menjadi tunawisma atau kekurangan makanan untuk sehari-hari. Mereka menderita karena pengucilan dan ketidakpedulian banyak orang. Sungguh memalukan bahwa di dunia yang memiliki sumber daya yang sangat besar, yang sebagian besar ditujukan untuk memproduksi senjata, kaum miskin tetap menjadi mayoritas dari populasi planet ini, yaitu miliaran orang. Saat ini, mereka disebutkan dalam diskusi-diskusi politik dan ekonomi internasional. Namun seringkali kita mendapat kesan bahwa masalah-masalah mereka hanya diangkat sebagai sebuah renungan, sebuah pertanyaan yang terpaksa ditambahkan karena tugas atau secara tidak langsung, atau bahkan diperlakukan hanya sebagai kerusakan tambahan. Memang benar, ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, seringkali mereka tetap berada di urutan terbawah. Surat ensiklik Laudato Si 49. Jangan lupa, masyarakat miskin hampir selalu menjadi korban. Mereka bukanlah pihak yang patut disalahkan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber cahaya, dengan perantaraan Putramu, Engkau menyinari segala bangsa dengan cahayamu. Kami mohon, semoga kami selalu percaya dengan teguh kepada Kristus Penebus, agar semakin disinari terang cahayanya, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.